siang untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang konsep hubungan antar manusia, yang kedua konsep diri, dan yang ketiga teori Johari Window. Yang pertama, saya akan mendefinisikan tentang hubungan antar manusia atau yang disebut dengan human relation. Human relation atau hubungan antar manusia merupakan hubungan satu sama lain dengan berkomunikasi, baik itu komunikasi antar perorangan maupun komunikasi dalam instansi atau perusahaan untuk mengenali sifat, tingkah laku pribadi, dan memperoleh kepuasan hati. Adapun faktor-faktor persepsi interpersonal dalam human relation. Yang pertama, pengaruh kebutuhan. Pengaruh kebutuhan ini juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan antar manusia. Yang kedua, kesiapan mental. Jika kita tidak memiliki mental pada saat kita melakukan interaksi dengan orang lain, maka ini juga akan mempengaruhi hubungan antar sesama atau manusia. Yang ketiga, suasana emosional. Suasana emosional ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar manusia, karena jika kita dikuasai oleh sifat emosional, maka kita tidak akan bisa berinteraksi secara baik dengan orang-orang sekitar. Yang keempat juga ada latar belakang budaya. Jadi latar belakang budaya ini juga dapat mempengaruhi konsep hubungan antar sesama. Lalu, adapun teknik-teknik dari human relation. Yang pertama, hubungan manusiawi. Jadi ketika kita dalam menghadapi situasi masalah atau beban dalam diri, maka kita akan membutuhkan orang lain untuk bisa membagikan atau bisa menceritakan keluh kesah kita kepada orang sekitar. Karena dengan cara itu maka masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Lalu yang berikutnya ada tindakan sosial. Jadi tindakan sosial ini juga merupakan salah satu teknik dari hubungan antar manusia. Lalu yang berikutnya kontak sosial. Jadi dengan melakukan kontak sosial dalam arti kita melakukan komunikasi dengan sesama atau orang lain, maka jika ada timbal baliknya dari komunikan kepada komunikator, maka hubungan antar manusia juga dapat berjalan dengan baik. Lalu komunikasi sosial. Adapun di sini hambatan dalam human relation. Ada dua hambatan. Yang pertama hambatan objektif, yang kedua hambatan subjektif. Hambatan objektif itu gangguan yang tidak sengaja oleh orang lain kepada diri kita. Lalu hambatan subjektif itu gangguan yang disengaja dibuat oleh orang lain kepada diri kita. Dan adapun kondisi fisik lingkungan kerja dalam hal ini, kondisi fisik lingkungan kerja dalam hal ini di dalam ruangan. Ketika di dalam ruangan dalam keadaan tidak bersih, dalam hari ini kotor, maka ini juga akan mempengaruhi hubungan antar manusia. Maka di sini kita dianjurkan untuk di dalam ruangan dalam keadaan bersih, penerangan yang cukup, ventilasi, dan juga tata ruangan yang baik. Lalu adapun yang kedua ada konsep diri. Pengertian konsep diri di sini adalah pemahaman diri sendiri akibat berinteraksi dengan orang lain. Jadi kalau kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita akan memahami tentang diri kita sendiri, siapa kita, bagaimana sifat kita. Lalu persepsi tentang diri sendiri itu bersifat psikologis, sosial, dan juga fisik.
Adapun ciri-ciri dari konsep diri. Yang pertama itu ada terorganisasi. Di sini terorganisasi dalam arti individu mengumpulkan banyak informasi yang dipakai untuk membentuk pandangan tentang dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada multifaset. Multifaset itu berarti individu mengategorikan persepsi diri itu dalam beberapa atau berbagai wilayah. Lalu yang ketiga ada stabil, ada perkembangan self-concept. Perkembangan self-concept dalam hal ini berkembang dalam diri sesuai dengan umur dan pengaruh lingkungan sekitar. Lalu ada juga evaluasi. Evaluasi, individu mengadakan penilaian tentang dirinya sendiri. Lalu adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri. Di sini para ahli mengungkapkan, para ahli yang bernama Inge Hutagalun, faktor yang mempengaruhi konsep diri menurut dia itu berasal dari orang lain. Jadi di sini orang lain lebih cenderung memperhatikan diri kita, maka dalam hal ini juga ini yang mempengaruhi konsep diri kita. Maka mereka menilai tentang kita itu bagaimana tanpa harus mereka melihat diri mereka sendiri. Mereka lebih memfokus untuk menilai tentang diri orang lain. Maka ini yang disebut faktor yang mempengaruhi konsep diri kita. Lalu adapun aspek-aspek konsep diri. Ini menurut Song dan Hati Samsul Basri Talib mengatakan aspek konsep diri dibedakan menjadi dua, ada akademis dan non-akademis. Akademis dalam hal ini penilaian pribadi tentang pandangan seseorang tentang dirinya sendiri. Misalkan dari penampilan, perilaku, perasaan, dan sikap dalam diri. Lalu yang kedua non-akademis. Non-akademis di sini penilaian dengan sosial dalam arti konsep diri didasarkan dengan hubungan teman sebaya atau teman sekitar. Lalu di dimensi non-akademis ini dibagi menjadi 5 bentuk. Yang pertama diri fisik atau physical self. Yang kedua diri etik moral atau moral ethical self. Lalu yang ketiga diri pribadi atau personal self. Yang keempat diri keluarga atau family self. Lalu dalam diri sosial atau social self berkembang konsep diri. Menurut Taylor, Com, dan Song menjelaskan, selama periode awal kehidupan, konsep diri individu sepenuhnya didasari oleh persepsi tentang diri sendiri. Kemudian dengan bertambahnya usia, pandangan tentang diri ini menjadi lebih banyak penilaian dari diri orang lain. Lalu yang kedua menurut Elizabeth B. Hurlock, konsep diri dibagi menjadi dua, ada konsep diri primer dan juga ada konsep diri sekunder. Lalu yang ketiga ada teori Johari Window. Pengertian teori Johari Window di sini teori atau model komunikasi yang sederhana dan sangat bermanfaat untuk menggambarkan kesadaran diri dalam arti self-development. Jendela tersebut terdiri dari 4 area, di antaranya kuadran tempat terbuka atau free area atau juga open area. Yang kedua hidden area atau area tersembunyi.
Yang ketiga ada blind area atau area buta. Yang keempat ada unknown area atau area buta. Lalu ada pun tipe-tipe dari window. Yang pertama itu tipe-tipe dari window. Yang pertama the ideal participant, yang kedua the interrogator, yang ketiga the arrogant, yang keempat the self-creative. Lalu pemahaman diri. Pemahaman diri di mana kita harus memahami agar kita mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam diri kita sehingga dapat bekerja atau melakukan hal-hal yang optimal. Lalu, teori Johari Window ini memiliki hubungan dengan emosional. Dalam hal ini, teori ini mempelajari sikap seseorang atau kebiasaan dan keahlian dalam potensi. Dengan mengembangkan emosional, kita dapat lebih produktif dan berhasil dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan. Emosional juga dapat mengurangi rasa stres dan cara mengurasi permasalahan dengan meningkatkan suatu hubungan dan saling mengerti. Lalu teori ini juga sangat berhubungan dengan interpersonal dan juga hubungan diri sendiri. Jadi dari ketiga topik tersebut memiliki hubungan satu sama lain. Baik, itu saja presentasi atau penjelasan saya pada siang hari ini. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.